Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada materi kita kali ini akan membahas tentang mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Pada materi sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang apa itu mengenal data dan menyajikan data dalam bentuk tabel. Kemarin ada 3 kan macam-macam menyajikan data dalam bentuk tabel. Ada tabel baris dan kolom, tabel kontingensi, dan tabel distribusi frekuensi. Sekarang kita masuk ke materi kita, yaitu mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Pasti kalian sudah tahu bentuk diagram batang itu seperti apa. Jadi pertama-tama itu ada data dulu, kemudian datanya dikelompokkan. Nilai 70 ada berapa di sini? Misalkan 70, 1, 2, 3, ada 3. Jadi nilai 70, 1, 2, 3. Jadi di sini nilainya, di sini banyak siswa atau frekuensinya. Kemudian nilai 75, kita lihat di tabel sini, nilai 75-nya ada berapa? Ada 6. Kemudian nilai 80-nya ada 7, jadi kita kelompokkan nilainya, ada nilai 70, 75, 80, 85, 90, 95, dan 100. Setelah dikelompokkan, baru buat diagram batangnya. Contoh diagram batang yang pertama. Kalau yang kedua, ini jenis pekerjaannya, ada banyaknya. Jadi langsung aja. Di bagian sumbu X-nya jenis pekerjaannya, di bagian sumbu Y-nya adalah banyaknya. Jadi kalau kita buat seperti ini, pegawai negeri sipil ada, pada tabel ada 12. Dan seterusnya. Kemudian pada contoh ketiga ini, karena nama dan ukuran sepatu, jadi kita buat aja menjadi tabelnya yaitu ukuran sepatu dan banyaknya siswa. Jadi kita nggak terfokus pada nama, fokusnya pada ukuran sepatu. Ukuran yang 34 ada, siswanya ada 2. Dan seterusnya. Kemudian kemudian yang kedua yaitu mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data yang berkesinambungan atau kontinu, misalnya jumlah penduduk tiap tahun, hasil pertanian tiap tahun, jumlah siswa tiap tahun. Dalam diagram garis, sumbu mendatar itu menunjukkan waktu pengamatan, sedangkan mendatar itu seperti ini, atau sumbu X. Kalau sumbu tegak yaitu sumbu Y. Menentukan nilai data pengamatan untuk suatu waktu tertentu. Contohnya, ini bulan Januari sampai bulan Desember, ini kurs rupiahnya. Kalau kita buat diagram garisnya, pada Januari, ya tabel, jumlahnya, kurs rupiahnya 9.800. Jadi pada Januari 9.800 sampai titik di sini, kemudian Februari di sini, Februari itu 9.900. Jadi di tengah-tengah sini, kemudian Maret sini, jadi titik sini ada titik nanti. Setelah itu titik-titik itu dihubungkan menjadi garis. Kan namanya adalah diagram garis.
Pada diagram garis tadi, kita dapat menentukan bulan apa nilai kurs rupiah paling tinggi dan paling rendah. Kita lihat, yang paling tinggi adalah pada bulan Desember. Kalau yang paling rendah adalah bulan Januari. Kemudian, contoh yang kedua, banyaknya siswa SMP dalam 5 tahun terakhir. Ada laki-laki, ada perempuan, dan jumlahnya. Jadi kita sajikan tahunnya, kemudian jumlahnya. Laki-laki dan perempuannya kita gabung. Jadi sumbu mendatarnya tahunnya 2012, 2013, nanti dibuat 2014 dan 2015. Kemudian sumbu tegaknya ada 1000, 1500, 2000, dan seterusnya. Kemudian sesuaikan dia jumlahnya, nanti dapat titiknya ada 4, kita hubungkan menjadi diagram garis. Kemudian yang terakhir, menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah penyajian data dengan menggunakan gambar yang berbentuk lingkaran. Di bagian-bagian dari daerah lingkaran kan bagian-bagian atau persen dari keseluruhan, atau bisa juga derajat. Untuk membuat diagram lingkaran, terlebih dahulu ditentukan besarnya presentasi tiap objek terhadap keseluruhan data dan besarnya sudut pusat sektor lingkarannya. Jadi bisa juga dalam persen kita ubah ke derajat. Dalam persen itu maksimalnya 100, kalau dalam derajat adalah satu lingkaran 360 derajat. Jadi misalkan dalam persen 50%, kalau kita ubah ke dalam derajat, yaitu 50 per 100 dikali 360, yaitu 180. Contohnya seperti yang diagram batang tadi juga, tapi kita buat diagram lingkarannya. Jadi, banyaknya ini berapa? Pegawai negeri sipil kan 12, jumlahnya 50. 12 dibagi dengan 50, hasilnya adalah 24%. 24% nih kita ubah ke derajat baru dapat. Jadi dapatnya seperti ini. PNS 24%, pegawai swasta 12, TNI Polri 16, BUMN 12, petani 20%, nelayan 4%, pedagang 4%, lain-lain 8%. Cara mencari persennya yaitu 12 dibagi 50 dikali 100%. Kemudian dalam 100% itu kita ubah ke derajat untuk mendapatkan ini. Kemudian ada contoh yang kedua. Hasil pengumpulan data tentang ukuran sepatu siswa diperoleh data sebagai berikut. Jadi 33 ada 2, 34 ada 4. Seperti contoh sebelumnya juga, tapi kita buat diagram lingkarannya. Ya, caranya seperti ini tadi juga. Kan frekuensinya ada 2, total semuanya ada 24. Kita kali 2 bagi 24 kali 100%. Dapat persentasenya. Dari persentase kita cari sudutnya. Seperti itu. Kalau langsung kita ubah ke sudut juga bisa. 2 dibagi 24 dikali dengan sudutnya langsung 360 derajat satu lingkaran. Kita dapat sudutnya, setelah dapat sudutnya kita buat. Ukuran 33 sudutnya 30 derajat, ukuran 34 adalah 60 derajat.
Jadi ukuran 33 dengan 34 ini adalah siku karena jumlahnya 90. Kemudian ukuran 35 45 derajat, ukuran 36 30 derajat, ukuran 37 90 derajat, ukuran 38 60 derajat, ukuran 39 45 derajat. Kalau derajat tadi kita ubah ke persen bisa juga. Tinggal kita ubah ukuran 33 tadi berapa persen kalau dalam persen. Nih, seperti ini. 8,33%. Dalam derajat juga bisa. Nah, kemudian ini contoh yang terakhir. Dalam diagram lingkaran, dalam suatu polip terhadap 1000 pemirsa tentang acara yang paling disukai pada salah satu stasiun televisi, didapatkan data yang disajikan dalam bentuk diagram lingkaran berikut. Nah, musik 13%, kuis 10%, sinetron 65%, berita 15%, entertainment 20%, olahraga tidak diketahui, musik 13%. Berdasarkan diagram tersebut, acara apakah yang paling banyak diminati pemirsa? Berapa banyak pemirsa yang meminatinya? Sebelum kita mencari ini, kita cari dulu persentase olahraganya. Jadi 100% semuanya kurang 13, 10, dikurang 25, kurang 15, dikurang 20. Nanti akan didapat untuk olahraganya adalah olahraganya 17%. Jadi ini 10 tambah 25 tambah 15 kan 50% sudah sini. Kemudian ini tambah 20 70%, di sini tambah 13 83. Jadi olahraganya 100 dikurang 83 yaitu 17%. Jadi yang paling banyak diminati adalah si sinetron 25%. Berapa banyak pemirsanya? 25 per 100 dikali 1000. Hasilnya adalah 250. Nih. Kemudian yang kedua, acara apakah yang paling sedikit diminati? Paling sedikit diminati adalah olahraga tadi 17%. Jadi 13, ini 10, 25, 15, dan 20. Jadi paling sedikit adalah kuis 10%. 10%, 10 per 100 dikali banyaknya 1000 sama dengan 100. Olahraga tadi kan sudah kita dapat 17%. Demikian untuk materi kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.